ya hari ini? Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada Bu, di rumah. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bagas sudah memimpin doa. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, Ibu boleh share screen dulu ya. Oke, jadi pada hari ini kita masuk ke materi bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, yang pertama teori pembentukan tata surya. Teori ini menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan satelit terbentuk dan dapat bekerja secara teratur dalam sistem. Teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui penelitian, pengamatan, dan eksperimen untuk menemukan teori yang logis. Nah, di sini siapa yang tahu tentang salah satu teori pembentukan tata surya? Saya Bu. Ya, silakan. Saya tahu tentang teori Big Bang, yaitu teori ledakan besar di luar angkasa yang membentuk galaksi dan nebula-nebula. Nah, ya, benar itu Sabrina, itu merupakan salah satu teori di pembentukan tata surya. Jadi teori pembentukan tata surya itu ada 5. Ini yang pertama teori kabut nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace. Teori ini dikemukakan bahwa terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut atau nebula, kemudian memisah dan memadat dan menjadi planet-planet di dalam tata surya. Yang kedua ada teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain pada tahun 1905 yang mengemukakan bahwa teori ini terbentuk atas piling dan spiral. Kemudian teori ini bertumbukan dan berulang secara serta gaya gravitasinya lebih kecil, kemudian berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian ada teori pasang surut yang dikemukakan oleh Jeffrey dan Jeans yang menyatakan ada penyebab efek pada kabut matahari, yaitu efek pasang. Pada bintang besar ini menimbulkan kekuatan yang dapat menarik dan melepaskan, yang berputar, pecah dan mendingin perlahan menjadi planet seperti sekarang ini. Kemudian ada teori bintang kembar yang dikemukakan oleh R.A. Littlon, yaitu ada 2 bintang kembar, yang satu itu meledak. Nah, yang satu itu yang kita sebut matahari, dan yang satu yang meledak itu yang kemudian menjadi pecahan yang kita sebut itu sekarang planet-planet itu, yang jadinya mengelilingi matahari itu. Kemudian yang kelima ada teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang ini, proses terbentuknya terjadi 4,6 miliar tahun yang lalu. Awalnya itu terdapat gumpalan kabut raksasa yang kemudian berputar pada porosnya dan meledak dengan dahsyat, membentuk galaksi dan nebula-nebula. Nebula itu yang membentuk galaksi Bima Sakti di dalamnya yang terdapat tata surya. Yang kedua ada teori pembentukan bumi. Jadi dulu itu bumi bukan seperti sekarang. Dulu itu masih homogen, belum ada benua dan samudra, yang terdiri dari silikon, oksida besi, magma, dan unsur kimia lainnya. Kemudian suhunya itu meningkat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu akresi, kompresi, dan disintegrasi. Teori pembentukan bumi menurut para ahli juga ada 5. Yang pertama teori kontraksi atau pemuaian. Yang pertama dicetuskan oleh Descartes pada tahun 1596 yang menyebutkan bumi itu mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Penyusutan ini kemudian bumi itu mengeruk dan membentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Yang kedua ada teori 2 benua. Teori ini terdiri dari 2 benua yang sangat besar, yaitu benua Laurasia
yang ada di kutub utara dan benua Gondwana di kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami pergeseran ke arah ekuator, kemudian terpecah menjadi lebih kecil. Benua Laurasianya terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Gondwananya terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang ketiga ada teori pengapungan benua. Teori ini dicetuskan oleh Alfred Wegener yang menyebutkan bahwa bumi itu terdapat benua yang sangat besar, yaitu Pangea, yang kemudian terpecah dan mengalami perubahan melalui pergeseran dasar laut. Terus yang keempat ada teori konveksi oleh Arthur Holmes pada tahun 1927 yang menyebutkan bahwa mantel bumi ini terdiri dari massa berupa lava, yang kemudian arus konveksinya itu menyebabkan lava itu membeku dan menggantikan kulit bumi yang lama. Dan yang terakhir ada teori lempeng tektonik oleh Tozo Wilson pada tahun 1965 yang menyebutkan bahwa teori lempeng tektonik ini terdiri dari di atas lapisan asthenosfer dan selalu bergerak ke arah konveksi. Litosfer bumi ini terdiri dari dua lempeng, yaitu benua dan samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan basa dan lempeng benua tersusun dari batuan hitam. Nah, berdasarkan arah pergerakan lempeng tektonik ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama gerak divergen yang saling menjauhi, yang menyebabkan semakin besarnya bentuk samudra. Yang kedua itu ada konvergen yang saling bertumbukan sehingga membentuk pegunungan, gunung api, dan palung samudra. Dan yang terakhir ada gerak transform yang saling bergesekan yang menimbulkan patahan serta sesar. Nah, secara keseluruhan ini bumi ini terdiri dari 4 lapisan, yang atmosfer lapisan udara, hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan tempat makhluk hidup, dan litosfer lapisan batuan penyusun bumi. Nah, di lapisan atmosfer sendiri ada 5 lapisan, yaitu troposfer yang tempat terjadinya segala peristiwa cuaca dan iklim, stratosfer tempat terbangnya pesawat, mesosfer yang membakar benda asing dari luar angkasa, termosfer yang bagian lapisan ionosfer yang sebagai penyebaran gelombang radio, dan eksosfer yang memiliki gas rendah dan tidak adanya gaya gravitasi. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Mila. apa sih perbedaan dari teori planetesimal dengan teori kotak surut gas? Karena keduanya sama-sama berasal dari matahari yang ditarik oleh bintang yang melintas dekat matahari itu. Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Emang keduanya itu sama-sama kayak ditarik oleh matahari. Nah, kalau planetesimalnya itu ditarik oleh matahari kemudian langsung menjadi materi di luar angkasa, jadi langsung menjadi berbentuk planet. Nah, kalau yang pasang surut itu ditarik oleh matahari tapi berbentuk gas dulu, kemudian ada prosesnya menjadi bola gas baru menjadi planet gitu. Baik Bu, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Di sini Ibu punya kuis. Ini boleh dijawab oleh semuanya secara rebutan ya. Ibu bacakan dulu soalnya baru kalian tunjuk tangan. Bumi diperkirakan terbentuk sekitar titik-titik miliar tahun silam. Siapa yang mau jawab? Saya Saya Bu. Ya, oke, Sabrina. jawabannya udah Bu, 4,6 miliar tahun silam. Nah, betul banget Sabrina. Jawabannya 4,6 miliar tahun silam ya bumi itu terbentuk. Nah, yang kedua, lapisan terluar dari selimut bumi adalah, Saya Bu, ini Bu. ya silakan Bagas. Jawabannya A, litosfer. Nah, betul, litosfer itu yang bagian terluarnya ya, yang bagian tanah kalau kita tahu. Yang ketiga, benua Laurasia dan Gondwana dapat dipisahkan oleh jalur laut sempit yang disebut, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Laut Tethys Bu. Ya, betul, Mario. Yang keempat, menurut teori lempeng tektonik
tektonik, pergerakan lempeng terjadi karena disebabkan oleh siapa yang menjawab? Saya Bu, jawabannya B, arus konveksi pada astenosfer. Nah betul, tuh berarti Bagas doang yang merhatiin ya. Ini lebih jelas Bu. Itu ada tadi loh di PPT. Enggak Bu. Yang kelima, Yang satu sih. proses pembentukan tata surya menurut teori kabutan dan Laplace adalah Jawabannya B bukan Bu. Adanya keturunan kabut bola yang panas. ya betul Sabrina. Teori kabut lem itu yang teori yang disebabkan adanya perputaran kabut bola. Nah, kayaknya segitu aja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum penutupan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke baik, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah semangat belajar pada hari ini. Nanti Ibu akan mengupload materi di Google Classroom. Silakan dibaca dan dipahami lagi. Besok kita akan pertemuan minggu depan. Jaga kesehatannya ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.